Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para jamaah, para ibu sedherek-sedherek rahimakumullah. Monggo kita merasakan ngasipun sakmenika dumugi babul aqiqati. Bab yang menerangkan tentang aqiqah. Aqiqah itu penyembelihan hewan kambing bersamaan dengan kelahiran anak dari hari ke-7. Untuk bayi yang laki-laki disembelihkan 2 ekor kambing, untuk bayi yang perempuan disembelihkan 1 ekor kambing sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ani Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas semoga Allah meridhoi keduanya. Anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam aqo anil Hasani wal Husaini kabshan. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyembelih hewan aqiqah ini anil Hasani wal Husain, untuk Hasan dan Husain, ini cucunya Rasulullah SAW, dari Siti Fatimah dengan Sayyidina Ali, Hasan dan Husain. Kabsan, masing-masing 1 ekor kibas, 1 ekor kambing masing-masing. Berarti ini untuk laki-laki masing-masing 1 ekor kambing, 1 ekor kambing. Rawahu Abu Dawud wa shahhahu Ibnu Huzaimah. Diriwayatkan Abu Dawud, disahihkan Ibnu Huzaimah, wa Ibnul Jarud dan Ibnu Jarud, wa Abdul Haq dan Abdul Haq. Lakin rajjaha Abu Hatim irsalahu. Akan tetapi menguatkan Abu Hatim tentang kemursalannya hadis ini. Wa akhraja Ibnu Hibban, diriwayatkan juga oleh Ibnu Hibban min hadisin Anas nahwahu, dari hadis Anas serupa dengan ini. Ini keterangan bahwasanya hewan aqiqah untuk laki-laki menurut hadis ini adalah 1 ekor kambing. Inilah yang dipakai sebagai dalil mazhab Imam Malik, bahwasanya aqiqah untuk seorang anak laki-laki atau bayi laki-laki adalah 1 ekor kambing, sama dengan anak perempuan. Ini keterangannya nggih. Lah napa mboten 2 ekor kangge laki-laki, mangke wonten hadis sanesipun. Jadi ini untuk Imam Maliki, piyambakipun berpedoman pada hadis ini, ya. Tapi nanti ada riwayat yang lain yang menentukan bahwa untuk anak laki-laki jumlahnya yang disembelih 2 ekor kambing, untuk anak perempuan 1 ekor kambing. Nanti ya. Lah kapan penyembelihannya? Ya, ini diterangkan dalam riwayat yang lain, disembelih yauma sabihi, hari yang ke-7 dari kelahiran. Hari ke-7 seminggu usianya, ya, itu disunahkan untuk menyembelih aqiqah. Bagaimana kalau tidak mampu, karena tidak ada dana untuk penyembelihan ini, maka tidak dianjurkan bagi yang tidak mampu. Terus menika kangge ingkang mampu mawon, menawi dereng mampu pada hari yang ke-7,
mampunya hari yang ke-40 misalnya, itu pun tidak mengapa, masih boleh menyembelih akikah walaupun tidak pada hari ke-7 dari kelahiran, mungkin hari yang ke-14, mungkin hari yang ke-21, ataupun hari lain yang dia ada kemampuan menyembelih hewan akikah dari kelahiran putra-putrinya. Iki setunggal nggih. Mungkin monggo menawi wonten pitakenan saged dipun aturaken. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Siti Aisyah semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarohum, memerintahkan mereka para sahabat, ayu akko anil gulami syatani mukafiatani. Para sahabat diperintahkan oleh Nabi untuk menyembelih akikah anil gulami syatani mukafiatani, ya. Untuk bayi yang laki-laki disembelihlah 2 ekor kambing, syatani 2 ekor kambing, mukafiatani yaitu yang mencukupi, yang sempurna, ya. Jadi sempurna anggota tubuhnya, tidak ada cacat seperti yang kemarin disampaikan pada pembahasan al-adhohi menika nggih. Jadi hewannya tidak ada yang cacat, dipilihlah yang baik, yang sempurna. Wa anil jariyati, dan untuk bayi yang perempuan, syatun, yaitu disembelihkan 1 ekor kambing. Rawahu at-Tirmidzi wa shahhahahu, diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan disahihkan. Wa akhraja Ahmad wal arba'ah min Kurzin al-Ka'biyati nahwahu. Ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, imam yang keempat dari imam hadis, Umi Kurzin al-Ka'biyah, dan serupa dengan ini. Jadi ini hadis yang kedua. Hadis yang kedua ini menjelaskan beda dengan yang pertama. Yang kedua ini untuk anak laki-laki yang lahir disembelihlah 2 ekor kambing yang sempurna. Untuk anak perempuan 1 ekor kambing. Lalu bagaimana? Hadis pertama dengan kedua ini sama-sama boleh diamalkan. Menawi panjenengan gadai longgar rezeki dan punya anak yang laki-laki, sembelihlah 2 ekor kambing. Tapi nek jenengan kula gadah putra lahir, ya, tapi rizkinya tidak cukup untuk membeli 2 ekor kambing, maka sembelihlah 1. Niku dados kali-kali pun saged dipun amalke. Cuma di kalangan Imam Asy-Syafi'i memilih yang kedua, yaitu kalau anak laki-laki 2 ekor kambing, anak perempuan 1 ekor kambing, ya. Tapi tadi Imam Maliki menganggap bahwa untuk akikah laki-laki perempuan sama, yang disembelih 1 ekor kambing. Terus nek kula njenengan nggih nika wau longgar rezekine sembelih 2 untuk laki-laki, ya, kok pas-pasan rezeki kita yang tersedia, sembelih saja untuk bayi yang laki-laki ini 1 ekor kambing, dan dua-duanya bersumber dari hadis yang sahih, ya, yang sahih, yang baik. Ingkang terakhir bab akikah menika, wa an Sumarata radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Sumarah semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika bersabda, kullu gulamin, setiap anak yang lahir, murtahanun, itu tergadai, diakikotihi, dengan akikahnya. Tulbahu, disembelih akikah itu, anhu, untuk bayi yang lahir, yauma sabihi, pada hari yang ke-7. Wayuhlaku,
dan dipotong, dicukur rambutnya bayi. Wa yusamma, dan diberikan nama. Ini hadis yang ketiga tentang akikoh. Jadi akikoh ini waktunya adalah hari yang ketujuh. Apalagi yang dilakukan, dicukur rambutnya bayi itu dan diberi nama yang baik. Ya. Akikoh ini dilakukan sebagai sarana untuk menebus bayi yang tergadaikan. Kenapa bayi ini tergadaikan? Karena sebetulnya bayi itu hakikatnya adalah menjadi hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kados dene nek kula jenengan riye beli perumahan di sini, uang muka itu Pak Jori 750 uang muka, setiap bulan mengangsur 45 sampai 52 ribu. Nah, ini ya. Tapi sertifikat panjenengan belum lagi diberikan. Sebabnya kok ditahan? Ya, belum menjadi milik resmi rumah itu. Boleh dipakai, boleh bangun, tapi belum menjadi milik resmi karena uang yang dibayarkan belum memenuhi harga rumah. Ya, sehingga kalau sudah lunas 20 tahun, 15 tahun, ya, ada yang 10 tahun, itu akan diberikan sertifikatnya. Sami ugi anak juga begitu. Kula jenengan suami istri, ya, hanya berasal dari sperma, air mani, ya, menjadi sosok bayi yang mewarisi sifat-sifat orang tuanya, bentuk milik wong tuane, ya, dan itu diamanahkan untuk kita didik. Maka ini akan menjadi milik resmi jika ditebus. Dengan cara apa? Menyembelih hewan akikoh tadi. Jadi niki nek dereng ditebus masih tergadaikan. Niku nek pancen wonten kemampuan. Tapi nalika riyin niku rezeki ya pas-pasan nggih. Langsung omah 52.000 niku yo abot zaman biyen ya, karena pendapatan kita juga ya, masih minim. Jadi belum ada dana untuk itu. Nek boten wonten boten apa-apa. Ya, tetap akan diberikan kepada orang tuanya. Tapi kalau ada sebagai ungkapan syukur, maka disembelihlah akikoh untuk bayi yang lahir pada hari ke-7. Apakah kalau sudah bertahun-tahun boleh kita menyembelih akikoh untuk anak-anak kita yang belum diakikohi? Boleh. Hukumnya boleh, ya, boleh. Walaupun sekarang ini sudah dewasa anak-anak kita, disembelihkan akikoh boleh. Ya, tidak ada larangan untuk menyembelih akikoh, tidak ada batas tertentu. Pada saat menyembelih akikoh dianjurkan, disunahkan untuk memotong rambut. Ya. Kemudian rambutnya bayi ini dalam keterangan hadis yang lain ditimbang. Kok ono setengah gram. Maka setengah gram itu harga emas atau perak berapa? Misalnya kok 500.000, maka sodakohlah 500.000 untuk fakir miskin. Jadi ditimbang nih kok mulane nek kula nyukur sebagai simbolis, ya, anak yang diakikoi niku dibeleh tenggene mangkok niku dikasih air supaya tidak kawur karena rambutnya niku ringan. Nanti kalau kena angin bisa kabur, maka diletakkanlah di dalam mangkok yang dikasih air. Nanti besoknya orang tuanya nyukur semua rambut, ya, ditaruh di mangkok tadi, disatukan. Mungkin nek pun sedaya dikeringkan, diambil dari air itu, setelah kering ditimbang.
Berarti timbangannya ya enteng banget. Mboten wonten setengah gram, mboten wonten. Nah, itu untuk disedekahkan seharga emas. Ini tidak lain sebagai ungkapan syukur kepada Allah, sekaligus mendidik anak kita supaya nantinya dia ya, memiliki kebiasaan untuk peduli kepada sesama. Dan itu nggih. Kemudian wayusanna dianjurkan memberi nama yang baik malam itu, hari ketujuh itu. Namanya siapa? Nama yang pertama dianjurkan nama yang memiliki makna harapan yang baik. Niku. Ya. Mulane nek kakung dianjurkan Ahmad, Muhammad, Hamid, pokoknya nama-nama yang baik seperti itu. Jangan sampai memberikan nama yang keren tapi artinya orang ngerti. Saat ini kan nyontoh-nyontoh bintang film, mencontoh nama-nama yang bagus di katalog nama, tapi tidak tahu maksudnya. Jangan sampai demikian. Berilah nama yang baik maknanya sebagai harapan dan ungkapan doa untuk anak-anak kita. Niki sampun rampung bab akikah, ya. Ditambah betul niki. Oh, tambah sedikit, ya, tambah sunggal mawon. Bab yang lain niki nggih. Kitabul Aimanu wan Nudzur. Bab yang menjelaskan tentang al-aiman sumpah, wan nudzur dan nazar. Sumpah itu ya atas nama Allah ya, dengan sebuah keterangan tertentu. Wan nudzur dan nazar. Kadang-kadang jenengan kula nek nggadahi napa hajat pokoke mengko nek omahku payu 350 juta saya akan infak untuk masjid ini, akan wakaf apa, ngeten iki nazar. Ya, mangke akan dibahas bagaimana tata cara sumpah dan nazar. Iki dipun tambah setunggal hadis mawon nggih. Bismillahirrahmanirrahim. An-Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Ibnu Umar semoga Allah meridhoi keduanya. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu adraka Umar bin Al-Khattab fi rabbin, bahwasanya Rasulullah itu menjumpai Umar bin Khattab fi rabbin dalam kendaraan ya, rombongan kafilah kendaraan. Wa Umar yahliku bi abihi, nalikoniku Sayyidina Umar yahliku bersumpah bi abihi atas nama bapaknya. Bapaknya Umar sinten? Khattab, Umar bin Khattab, anaknya Pak Khattab ini ya. Demi Pak Khattab ya, bersumpah ngoten niku misale. Panadahum Rasulullah SAW, maka Rasulullah memberikan petunjuk. Ala innallaha yanhaakum, ketahuilah bahwasanya Allah yanhaakum melarang kalian antahlifu bi abaikum, untuk bersumpah atas nama bapak-bapakmu. Jadi bersumpah tidak boleh atas nama orang tua, bapak misalnya nggak boleh. Demi bapakku yang namanya siapa, saya benar-benar tidak melakukan perbuatan itu. Semacam ini tidak boleh. Faman kana halifan falyahlif billah, barang siapa ingin bersumpah maka bersumpahlah dengan nama Allah. Dengan nama Allah itu seperti apa? Boleh billahi, boleh wallahi, boleh tallahi. Artinya demi Allah. Jadi nggak boleh bersumpah atas nama bapak, nggak boleh. Ya. Tapi sumpah itu harus atas nama Allah. Auliyasmut, ataupun kalau tidak mau bersumpah atas nama Allah sebaiknya diam, tidak usah bersumpah. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim.
Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain di Abi Dawud, ya, menurut Abi Dawud wan Nasa'i dan Imam An-Nasa'i an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Hurairah radhiyallahu an marfu'an, hadis ini marfu' pada Rasulullah SAW, la tahlifu bi abaikum wala bi ummahatikum wala bi amdadi wala tahlifu billahi illa wa antum shadiqun. La tahlifu, janganlah kamu bersumpah bi abaikum, dengan atas nama bapak-bapak kamu, tidak boleh. Wala bi ummahatikum, tidak pula dibolehkan sumpah atas nama ibu-ibu kamu. Menyebut nama ibu sebagai sumpah tidak boleh. Menyebut nama bapak dan ibu juga tidak boleh. Wala bil andadi, dan tidak pula dibolehkan bersumpah bil andadi, kepada sesembahan-sesembahan selain Allah, pada patung, berhala, ya, matahari yang disembah ataupun yang lain, itu betul sah. Wala tahlifu billahi, dan jangan kamu bersumpah atas nama Allah illa wa antum shadiqun, kecuali engkau semuanya tergolong orang-orang yang jujur. Jadi nama Allah dipakai sumpah itu harus benar-benar dia itu jujur, memang tidak melakukan suatu perbuatan yang dituduhkan. Misalnya kita dituduh pencuri, kita tidak melakukannya dan kita jujur, maka kalau diminta bersumpah kita pun tidak boleh mengelak, karena kita jujur dan tidak melakukan. Maka boleh seperti ini bersumpah atas nama Allah, tapi buat jujur, memang kula sing nyolong, dituduh mencuri, untuk menjaga nama baik saya, akhirnya saya berbohong. Jadi aku nyolong, tapi kok nek ngakoni nyolong bahaya nih. Maka saya bersumpah atas nama Allah bahwa saya tidak mencuri. Lah semacam ini dilarang, karena kita tidak tergolong orang yang jujur, dilarang bersumpah dalam kebohongan, itu dilarang. Ini tentang sumpah ya. Tapi nek saged kula panjenengan janganlah bersumpah kecuali itu diminta. Kalau diminta boleh. Dengan kula dituduh berbuat buruk, kalau memang kamu tidak melakukannya, berani untuk bersumpah atas nama Allah, nah itu baru kita melakukan. Kalau tidak diminta untuk bersumpah, jangan bersumpah. Apa meneh? Pedagang itu tidak disukai, hukumnya makruh, walaupun dia benar. Tidak dibenarkan untuk bersumpah. Misalnya dagangan niki wau setunggal botol itu pulake nek dihitung 1.400, didol 1.500, memang bener niku. Tapi terus yang beli kayaknya tidak percaya, lalu yang menjual bersumpah. Ini tidak dianjurkan. Dalam jual beli jangan menggunakan sumpah, ya, walaupun itu kita benar, jujur. Memang pulake 1.400, didol 1.500, demi Allah ini pulaknya seperti itu, saya jual seperti itu. Meskipun ini benar, dalam perdagangan tidak dibolehkan, hukumnya makruh, dibenci seperti itu. Apalagi oleh kulak itu sakjane 1.500, ngakoni kulake 1.000 ya 600, 1.700, di luar dari yang semestinya. Semacam ini bersumpah atas nama Allah dalam kebohongan, dosa itu. Dan itu banyak terjadi di pasar-pasar, ya. Supaya dagangannya laris, ya. Demi Allah nih, wau dinyang sakmene, ya, ora takek nih. Jadi padahal sing nyang sakmi sore niku akhirnya diberikan niku. Maka jangan sampai kita terbiasa melakukan sumpah dalam perdagangan. Persoalan-persoalan yang tidak penting jangan diikuti sumpah.
atas nama Allah apalagi ya, walaupun itu benar, hanya sekedar keterangan bahwa dia ikut hadir di pengajian, dengan apa dugi wonten demi Allah saya datang, itu tidak perlu, karena hanya untuk menguatkan kalau kita hadir di pengajian, boten perlu sumpah. Jadi sumpah itu kalau diminta dan memang sesuatu yang penting, misalnya kita dituduh tadi membunuh, dituduh mencuri, dituduh telah melakukan kezaliman, ya, kita boleh bersumpah membela diri untuk tidak ya, melakukan perbuatan itu dengan sumpah yang kita sampaikan. Dumugi mriki mawon cekap nggih dipun tambah setunggal cekap, insyaallah mangke sanes sekal kita teruskan pada bab Kitabul Aiman wan Nudzur. Monggo menika sesi tanya jawab, boleh masalah hakikah, boleh masalah Al-Aiman wan Nudzur walaupun baru sebagian disampaikan, atau masalah-masalah yang lain. Monggo Bapak Ibu nggih, sambil menunggu pertanyaan disampaikan sebuah pengumuman bahwasanya malam nisfu Sa'ban itu bertepatan dengan malam Jumat, Kamis malam Jumat. Ya. Dan itu mungkin insyaallah kula ngaturi pirsa panjenengan lewat WA teng masjid mriki badhe dipun wontenke kados dene biasanipun. Ya, kita baca surat Yasin, kita baca surat Al-Mulk, Al-Waqiah, kita membaca Istighosah, serta ada sholat taubat, ada sholat tasbih. Mangke kula share wonten grup. Salajengipun Sabtu malam Ahad niku mengke wonten perumahan Kalimindah diadakan seperti biasa ruangan massal. Kirim doa kepada ahli kubur kerabat keluarga kita. Monggo amplop ingkang sampun dipun bagi panjenengan serat kanthi jelas asmanipun almarhum almarhumah, jumlahipun sedasa menawi kirang mungkin itu pun kantun wa usulihim wa furu'ihim, sudah mencakup semua 10 sapi sangka garwani panjenengan 5 saking panjenengan 5 orang mungkin ingkang boten terdaftar wa usulihim wa furu'ihim lajeng menawi ngersakake amal infak monggo dipun lebetke wonten amplop sesuai kemampuan panjenengan. Misalnya tidak ikut infak pun tidak masalah, tetap amplop akan dibaca nama-nama arwahnya. Katen kali pengumuman. Monggo pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Dadul Habibah tadi Pak. Biasanya nama itu kalau usia Habibah itu sedikit kurang banyak. Setelah itu biasanya paginya itu digundul Pak. Dan dalam Islam itu digundul itu dianjurkan apa bukan? Atau suwun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki wau miturut hadis ingkang nomor 3, niku yang dipun sebatake ya. Wayu halaku dan dipun cukur gundul, dipotong, dicukur gundul rambutnya, itu hukumnya sunnah. Ya, sunnah. Ya. Bahkan nek tradisi Kaliwungu dicukure ngantos ping 40 kali. Nek wong Kaliwungu niku nggih lajeng mengke wonten tradisi udi-udian mudhun lemah. Dadi sing sedekah jane diaturke fakir miskin, mengke tradisi Kaliwungu mriku nek mriki mboten nggih. Mriko niku mungkin mudhun lemah niku duit disebar rebutan. Dan nek kula panjenengan model saiki cah nom-nom mboten duit sakniki. Dilinting tulisan mendapat kipas angin, mendapat uang 5.000. Ndak lho niku disebar. Mungkin sing entuk niku ditukar.
Saat ini modelnya ngoten. Soalnya duit itu ana sing sarunge dibuka niku duwite mriki menangan wonten nggih. Nah niku mriko-mriko tasih tradisi ngoten. Tapi yang dianjurkan itu dicukur gundul paginya. Soalnya kalau malam langsung cukur gundul kan bahaya. Bocah ini nggih pola atau khawatir kena kulitnya sehingga ditunda pagi harinya. Dicukur gundul bersih ya. Dan kemudian ditimbang dengan timbangan emas beratnya rambut itu kemudian disodakokan. Caranya sodako tindian nih buat nopo-nopo nek niku aman. Kadang-kadang duitnya sing saya pun gendung nih gue cukup aneh-aneh lagi itu tambah mubazir. Mulanya sing saya nggih pun diaturke sinten ingkang layak diatur menika ya sodako. Ngoten nggih hukumipun sunnah. Monggo wonten malih. Nggih, nika nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tidak sesuai tema Pak, tapi ini mengganggu pikiran saya. Orang kafir, Pak, orang kafir itu kan pasti masuk neraka. Ya, di sini baik amalnya tidak berguna nanti di akhirat. Apakah orang kafir itu di neraka itu punya sab-saban, Pak? Apakah dicampurkan dulu orang sehat dan yang baik dan tetap dalam suatu itu Pak, memang itu juga Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang kafir niki kula dengan kedah paham pengertiane nggih. Tidak semua orang yang tidak beragama Islam itu disebut kafir, tidak semuanya. Misalnya teng Irian mereka wonten suku pedalaman sing durung kenal Islam. Dia tidak sholat, tidak puasa, tidak lainnya niki boten kafir, boten kafir. Karena belum terjangkau dakwah sampai mereka. Niki boten kafir, walaupun tidak percaya kepada Allah. Wong sing kafir ngeten contohnya. Tiang niku sampun kenal Islam, ajaran Islam pun paham kenal. Gusti Allah pun dikenalke, Nabi Muhammad utusan Allah dikenalkan, kitab Al-Quran sebagai pedoman pun dikenalke, tapi piyambake boten purun percaya. Lah niki nembe kafir. Orang yang seperti itu dimasukkan neraka khalidina fiha abadan, kekal di dalamnya. Apakah di neraka bersab-sab atau campur semua orang? Bersab-sab. Surga bertingkat-tingkat. Neraka pun demikian. Swarga jumlahe wonten 8, neraka ada 8 dan masing-masing 8 punya pintu ke bawah dan pintu ke bawah semakin berat siksaannya. Pintu yang paling bawah itu adalah orang-orang kafir, orang musyrik, orang munafik, paling sor. Dhuwur meneh paling dhuwur wong Islam sing gadahi dosa. Wong Islam sing dosane langkung kathah tenimbang amal saene ten neraka riyin, tapi nerakanya tidak paling bawah. Nerakanya mulai dari tingkatan ke-4, 5, 6 ke atas. Semakin ke atas semakin ringan. Tapi ringannya di neraka itu sesuatu yang paling berat, tidak ada bandingannya di dunia. Boten wonten panase teng donya sing sami wonten neraka boten wonten. Langkung dasar mriku meskipun hanya neraka yang paling atas. Niku jenengan kula nek ningali gunung meletus, lahar panas, niku lahare niku menerjang tanaman, bangunan semuanya terbakar. Batu-batu terbakar, ngeri niku. Niku nek kula dengan salah nyemplung niku wis boten saged ketingal malih, tubuhnya akan lenyap, hancur.
niku teng dunya. Teng neraka paling atas lebih dasar dari semuanya itu. Terus tiyang kafir niku nggih teng neraka tapi nggih teng mriku bawah karena kafir, musyrik, munafik bawah paling bawah. Innal munafiqina fi tarkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang munafik itu berada di jurang neraka terbawah dan tidak ada penolongnya. Demikian pula orang kafir, orang musyrik sama nasibnya. Ngoten nggih. Terus napa malih niku pun setunggal mawon nggih. Lanjut Pak. Orang munafik itu berarti tidak ada yang menolong Pak. Kan begitu Pak. Dan tapi di dalam kehidupan kan kita kadang-kadang mengerti apa tuh oh ini kok ada ciri-ciri kok seperti orang munafik. Berarti bagaimana Pak kalau melihat itu Pak kok sampai tidak bisa dinolong itu Pak? Terima kasih Pak. Ampun nggih. Ampun ojo dilebok niku lho. Orang kafir, munafik, musyrik itu semuanya tidak ada yang menolong di neraka karena dia tergolong orang-orang yang sesat nalika ning dunyane wis diberi pengertian tapi dia tidak mau. Semua orang munafik, musyrik, kafir itu kan sudah pernah dengar tentang Islam. Nek wong munafik iki ngeten lho nggih, wong munafik iki karo kafir beda. Orang munafik itu orang yang di luarnya mengaku Islam, tapi dalam batinnya dia menolak Islam. Niku munafik ngoten niku. Cirine sing paling gede wonten 3. Ayatul munafiki salasun. Ciri munafik ana 3. Idza saka baka jika bertutur kata bohong. Wa idza wa'ada akhlafa jika berjanji mengingkari. Wa idza tumina khana jika diberi amanah dia berkhianat. Nek duwe ciri telu niku ciri-cirinya orang ini tergolong munafik. Niku nggih. Terus ning donya piyambakipun mengenal Islam. Tapi diajak benar-benar menerima Islam dia tidak mau menerimanya. Nek ning dunia wawon ditolong boten turun, ten akhirat tidak ada lagi siapa yang akan menolongnya. Orang kafir sudah ditolong. Bahwa yang menciptakan langit bumi Allah, kitab yang menjadi pedoman Al-Quran, Nabi yang diikuti Rasulullah Muhammad SAW, terus dikenal, diajak, dia menolak. Ditolong di dunia tidak mau menuju jalan yang benar, maka kalau dia tersesat mendapatkan azab pun tidak akan ditolong siapapun. Ngoten. Terus wong-wong musyrik nggih sami ngoten teng donya pun dikandani kalau berhala itu tidaklah Tuhan. Tapi kenapa disembah? Wis dikandani. Dia sudah tahu bahwa ada Tuhan yang berhak disembah, Allah Subhanahu wa taala. Karena diberitahu tidak mau, dia berada di jalan yang sesat, akhirnya di akhirat pun nanti tidak bisa ditolong. Ngoten nggih, bila kula jenengan sampun ngantos terjerumus kepada nasib-nasib yang sesat, kafir, musyrik, munafik lan sanesipun, mugi kula panjenengan keluarga kita sedaya selamat dunya dumugi akhiratipun. Mekaten nggih, kados pun cekap monggo kita diri sangat kati maos hamdalah alhamdulillahirabbil alamin wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamu alaikum warahmatullahi